wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini, yaitu acara diseminasi atau pengintasan modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara 5 Juni 2024. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sikumpul yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidakangen, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sikumpul dan SD Negeri 1 Sidakangen yang kami hormati pula. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, acara yang keempat sambutan kepala sekolah, acara yang kelima acara inti, acara yang keenam lain-lain, dan yang ketujuh penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan lafal basmalah. Memasuki acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang ketiga doa akan dibawakan oleh Bapak Usman. Kepada Bapak Abdullah Usman kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Surah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dzurrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yuzidah
Allahumma alhamdulillah hamdi yafi ni'ami wa bihamdihi Allahumma salli wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana, ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami, lancarkanlah segala urusan kami, ya Allah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar kepada suatu apa, ya Allah. Ridhoilah kegiatan kami, ya Allah. Ridhoilah kegiatan kami, ya Allah. Ridhoilah kegiatan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, acara yang keempat, sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Surati, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, melimpahkan nikmatnya berupa nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sitakangen, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dari SDN 1 Sitakangen dan SDN 1 Sikungkul yang sangat berbahagia dan saya banggakan pula. Terima kasih atas kehadiran beliau-beliau ke SD Negeri 1 Sikungkul ini dalam rangka sebagai peserta diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Banjarnegara, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Bambang Eko Priyatno selaku calon guru penggerak yang berasal dari SD Negeri 1 Sikungkul. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau kami semua dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil pembelajarannya, sehingga kami nanti bisa melanjutkan atau menyampaikan lagi, mengembangkan lagi apa yang sudah disampaikan, materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang Eko Priyatno tersebut. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya dari SD Negeri 1 Sitakangen maupun dari SD Negeri 1 Sikungkul akan bertambah lagi calon guru penggerak, yang alhamdulillah untuk SD 1 Sitakangen sudah Bu Dili dan Bu Sulis ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti menular kepada Bapak dan Ibu guru yang lainnya, karena untuk sekarang ini guru penggerak memang sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena kalau sudah menjadi guru penggerak itu nanti akan meraih ke jenjang yang berikutnya, karirnya juga mudah-mudahan akan dimudahkan karena sesuai dengan peraturan dari pemerintah juga akan dijanjikan seperti itu. Bahkan untuk sekarang ini
para calon kepala sekolah juga sudah diambilkan dari para guru penggerak yang sudah lulus. Untuk Kecamatan Kalibening yang sudah dicalonkan sebagai kepala sekolah juga berasal dari guru penggerak. Maka kami selaku atau sebagai kepala sekolah sangat mengharapkan kepada Bapak dan Ibu guru monggo untuk mengikuti jejak Bapak dan Ibu yang sudah menjadi guru penggerak untuk mengikuti ujian yang mungkin kapan-kapan lagi akan ada pendaftaran calon guru penggerak. Kalau sekarang sudah angkatan 11 apa 12 ya Bu? 11. Nah, sudah angkatan 11. Mudah-mudahan sebentar lagi akan dibuka lagi untuk calon guru penggerak angkatan 12. Dan mudah-mudahan dari Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri 1 Sidatangan dan SD Negeri 1 Sikungkul bisa mengikuti mendaftar dan bisa lulus di calon guru penggerak angkatan 12. Itu harapan kami selaku kepala sekolah. Memang kalau kepala sekolah itu harus bisa mendorong dan memberi kesempatan ya. Kami sudah tidak kurang-kurang untuk memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru yang kalau ada kesempatan untuk pendaftaran calon guru penggerak, saya berikan waktu yang seluas-luasnya. Saya tidak mengikat, monggo silahkan untuk ikut berlomba untuk ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak. Nah, kami sangat memberi restu. Mudah-mudahan di angkatan 12 besok kalau ada pendaftaran lagi dari kedua SD ini akan ada tambahan sebagai calon guru penggerak berikutnya. Itu harapan dari kami. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan panjenengan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itu harapan kami. Mudah-mudahan harapan-harapan itu bisa terkabul. Dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pada siang hari ini. Dan mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya supaya nanti dalam langkah-langkah berikutnya yang ditempuh oleh Pak Bambang selaku calon guru penggerak itu dapat berjalan lancar dan sukses sehingga nanti bisa lulus dengan baik. Itu harapan kami. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan baik dan bisa mengambil pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Eko Priyanto selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf dan yang seikhlas-ikhlasnya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara yang kelima, yaitu acara inti. Acara inti diseminasi atau pembebasan modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara kepada Bapak Bambang Eko Priyanto. Kami silakan. Halo. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah,
SD Negeri 1 Sikumpul yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Sitarangan 1 yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru semua yang hadir yang saya hormati pula. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena dengan izin dari beliau ya, kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Sikumpul ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin di sini saya sedikit akan menyampaikan materi diseminasi penimbasan modul 1.4 budaya positif. Dan sebelumnya perkenalan dulu, walaupun mungkin sudah kenal semua, tapi mungkin ada yang belum kenal atau ada yang ingin kenal dengan saya, dan orang yang paling ganteng di kamarnya sendiri. Di kamarnya sendiri karena hanya berisi saya dan istri saya. Nama saya Bambang Niko Priyatno dari SD Negeri 1 Sikumpul, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Sedikit saya bercerita dulu tentang calon guru penggerak. Awalnya dulu saya sangat tidak berminat dengan guru penggerak, jujur, sangat tidak berminat. Asal apa? Pesawat jadi males, pikiran harus bercabang tekan ngendi ora, akan mikir maning pun sekolah maning. Tapi dengan tanpa sepengetahuan saya, istri saya itu sangat peduli dengan saya. Peduli ini karena apa? Tapi sangat peduli dengan saya. Tahu-tahu dia memberitahu saya, Pak, jenengan lulus seleksi tahap awal calon guru penggerak angkatan 10. Ya dengan kaget saya berucap alhamdulillah, bisanya lulus belum orang daftar. Terdaftar ya alhamdulillah matur nuwun. Jenengan dari uji praktek dan uji wawancara. Nah dengan modal katanya saya sudah lulus tahap awal, saya kemudian yakin pada diri sendiri, Mas, semoga nyong yang meneruskan perjuangan istri yang sangat cantik. Iya, masa kok ganteng wadunya cantik mestinya mas gitu ya. Ya akhirnya saya melanjutkan perjuangannya di tahap yang pertama itu praktek ya. Dengan waktu yang sangat singkat saya harus bisa mempraktekkan semua alur pembelajaran. 10 menit bingung, jadi kadang ngomong tanpa rencana biasanya nanti sejak itu 10 menit harus tercakup semuanya. Ya walaupun ada sedikit kurang waktu, alhamdulillah bisa selesai. Dan alhamdulillah masuk tahap berikutnya wawancara. Wawancara malam hari di rumah ditemani istri juga, setia menemani. Alhamdulillah wawancara dengan semampu saya. Waktu itu bingung tuh wawancaranya, kalau angel-angel yang ditanyakan karena dua yang menanyakan, 2 dewan juri itu orang dari luar semua dan saya nggak kenal. Nggak kenal sih kalau Pak Grawai ini dilulus saya Pak Ibu, tapi itu orang-orang yang sama sekali tidak saya kenal. Nah itu sedikit saya bocorkan pertanyaan yang mencakup dari apa yang diisikan dalam pendaftaran itu hanya 1-2 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya itu hanya fokus menjurus pada apa yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Contoh,
Yang pertanyaan ketiga itu saya menjawab yang sudah saya lakukan itu pembinaan pramuka siaga, pembinaan voli di desa saya sendiri, kemudian menjadi tutor Kejata FC. Itu 3 itu yang saya jawabkan di pertanyaan ketiga. Dari ketiga itu terus dicecer terus 3 macam itu. Alhamdulillah kalau saya benar-benar praktek bisa menjawab dan memuaskan dewan juri. Jadi alhamdulillah saya lolos seleksi CGP angkatan 10. Dan sampai sekarang berjalan sampai saat ini, awalnya kayaknya berdiri banget sih kayak mau apa mau CGP, tapi ternyata menyenangkan sebenarnya. Jadi sampai detik ini, sampai hari ini saya merasa senang karena kegiatannya tidak super tidak membingungkan, ya, tidak membingungkan tapi membahagiakan karena kata-kata guru CGP juga Bapak Ibu guru bahagia. Jadi di situ membahagiakan, tidak ada yang menyusahkan, tidak ada. Semuanya membahagiakan. Ketika ada lokakarya itu juga menyenangkan di sana. Kita bertemu dengan teman-teman baru di sana, hanya materi dan game. Jadi menyenangkan. Yang lainnya hanya rupal-rupal saja. Jadi sangat menyenangkan, gitu ya. Sampai saat ini saya menyenangkan dan senang mengikuti. Jadi dari senang awalnya saya tidak peduli, sekarang jadi senang karena membahagiakan. Itu sedikit mengawali, semoga bisa menjadi daya pikat Bapak Ibu untuk menyusul saya, ya, menyusul ikut daftar di angkatan 12. Ya, jangan takut, apanya jangan takut karena nanti dalam perjalanan itu menyenangkan. Yang sangat menyita itu hanya waktu, karena kalau tidak segera mengerjakan tugas nanti tugasnya akan menumpuk dan menumpuk. Jadi kita kerepotan sendiri. Jadi kalau ada tugas, ya apapun caranya segera diselesaikan. Lanjut, saya 2. Ya. Di sini akan membahas budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi titik beratnya pada karakter siswa. Ya. Jadi nilai-nilai atau kebiasaan pada karakter peserta didik. Jadi pembiasaan yang dilakukan pada peserta didik agar ya, mereka bisa berkembang menjadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, berbeda dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, yang pertama itu kaitannya dengan berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka. Merdeka itu berarti bebas, memberikan kebebasan kepada anak didik, peserta didik, ya, bebas sesuai karakter masing-masing. Ya, jadi kita menyerahkan semuanya pada anak didik. Jadi kita sebagai fasilitator, kita hanya menuntun apa yang dimau anak, kita fasilitasi. Nah, yang kedua itu kita sebagai kontrol. Kontrol ini bukan sebagai istilahnya penentu, tapi yang harus kita lakukan di sini sebagai fasilitator, sebagai penuntun, sebagai mengarahkan, jangan sebagai penentu. Nah, sampai di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana tentang kontrol. Kita selingan dulu, kita game dulu, ya. Kita game tentang apa itu kontrol nantinya.
Siapa yang mau maju depan? Bu Ani, Bu Indi, monggo maju ke depan. Di sini permainannya nanti bergantian saling mempertahankan benda yang sangat berharga. Benda itu silakan digenggam. Nah, yang tidak menggenggam benda nanti merebut, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk merebut benda yang digenggam teman, tapi tidak boleh dengan kekerasan. Mau dengan rayuan, gombalan, atau terserah caranya bagaimana, tapi tidak dengan kekerasan. Paham ya? Nanti kalau yang merebut sudah menyerah, bergantian. Gitu, nanti praktek bergantian. Ya, di sini akan saya beri sebuah benda berwarna hijau. Ini tidak perlu dikembalikan nanti sebagai surprise. Mantap. Ya, atas warna hijau. Ini siapa yang mau main dulu? Yang jadi penggenggam dulu siapa? Ya, Bu Novi dulu. Ya, itu digenggam sekuat mungkin. Kalau misalkan memang mau diserahkan, ya monggo terserah. Tapi berusaha untuk dipertahankan. Ya, waktu dimulai. Silakan berusaha dengan cara apapun untuk merebut agar kena. Ya, terus diberi semangat. Atau mungkin mau dirayu atau bagaimana? Atau dipaksa dibuka? Ayo yang mana? Ya, masih mau berusaha? Atau menyerah? Oh, menyerah? Ya, menyerah. Sekarang gantian. Kita beri satu lagi. Gantian Bu Indi ya. Ya, sekarang gantian Bu Indi yang memegang benda ini. Ini taruh dulu. Ya, itu disaku-saku tidak dikembalikan sebagai dompres. Ya. Selamat datang kepada Komandan Andi yang baru datang. Ya, sekarang silakan bermain. Ya, inilah permainan yang mungkin juga seperti itu apabila dipraktekkan oleh anak didik kita. Ya, silakan dengan cara apa mau dipaksa untuk membuka genggaman tangannya atau bagaimana? Ya, inilah. Ya, digelitik juga boleh, asal jangan kekerasan. Ya. Ya, bagaimana? Masih lanjut? Masih lanjut atau sudah menyerah yang merebut? Sudah nyerah? Ya, udah menyerah. Tetap berdiri di sini. Mohon maaf untuk tetap berdiri. Sekarang Bu Novi dulu. Ya, geser sedikit ke sana. Nutupi layar nggak apa-apa. Oh, silo ya? Silo nggak? Silo ya sih aja nggak apa-apa. Ya. Sekarang Bu Novi dulu yang ingin saya tanyakan. Ya. Mengapa benda yang jenengan genggam itu jenengan pertahankan sampai tidak terebut? Mengapa? Ya, untuk saya pribadi, karena itu akan jadi milik saya. Jadi akan saya pertahankan. Ya. Apapun itu. Jadi tidak terpengaruh dengan cara yang merebut itu. Ya, tidak terpengaruh dengan yang lain. Oh iya. Sekarang giliran ke Bu Indi. Ya. Kenapa Anda mencoba dengan sekuat tenaga mati-matian untuk mendapatkan benda yang digenggam Bu Ani? Ya, karena saya ingin mendapatkan uangnya. Oh, ingin mendapatkan uangnya. Ya. Agar tidak menjadi milik Bu Novi, tapi jadi milik saya gitu, Pak. Benda-benda itu sangat berharga apa enggak? Iya, kalau saya bisa mendapatkannya. Ya. Sekarang kembali, tadi kan gantian. Ya. Mengapa Bu Indi itu mempertahankannya agar tidak terebut?
Ya, karena saya kan diberi uang oleh Pak Bambang. Nah, saya pikir ini adalah harta benda saya, jadi jangan sampai diminta sampunan begitu, Pak. Ya, ya terima kasih atas waktunya. Ya, lanjut slide berikutnya. Bu, lanjut slide. Ya, ini tadi yang dipraktekkan oleh Bu Yudi dan Bu Ani ya. Ya, itu yang tadi dipraktekkan. Itu pertanyaannya tadi, apakah Anda OB membuka kepala tangan Anda mengapa? Apa alasannya Anda atau B membuka kepala tangan? Tadi tidak dibuka ya? Ya, berarti tidak perlu. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya menutup tangan Anda? Jadi tadi alasannya apa? Karena benda tersebut sangat berharga, ya. Jadi tidak terpengaruh dengan cara atau bagaimana merebutnya. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa yang memegang kendali atau memegang kontrol? Siapa? Yang membawa ya, yang memegang berarti diri sendiri. Gitu. Jadi kontrol di sini adalah yang bisa melakukan itu diri sendiri. Jadi bukan orang lain. Maka dalam materi ini yang dimaksud adalah guru. Guru itu memegang kontrol, memegang kendali, tapi tidak memutuskan. Ya, jadi kontrol guru di sini hanya mendampingi atau mengarahkan, bukan penentu. Karena sekuat apapun guru di sini tidak akan bisa mengontrol siswa. Jadi karakter siswa, si siswalah yang jadi penentu. Lanjut. Nah, gitu. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apa kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Ya, sesuai dengan kebutuhan dasar. Lanjut. Ilusi, ya, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol ya. Ilusi itu angan-angan. Ya, guru mengontrol murid. Ya. Jadi biasanya itu kan guru mengontrol murid, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi kritik, kita mengkritik orang lain agar orang lain merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter yang dikritik. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu maunya kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, orang dewasa yang dimaksud di sini adalah guru. Jadi guru mempunyai hak untuk memaksa peserta didik. Lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, situ ada stimulus, ada teori. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, terkadang kita juga melakukan seperti itu. Jadi mencoba mengubah pikiran orang, merayu, dirembuh biar sejalan dengan kita. Tapi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan kita yang memaksa, tapi kita berusaha mengimbangi agar bisa sejalan. Jadi kita harus berembuk, dicari kesepakatannya biar kita bisa sejalan. Jadi orang kita memaksa orang lain, orang mau lagi baik, orang pokoknya bener no, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus saling paham dan kita harus berembuk. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ini kita terapkan juga pada anak didik kita, bahwa anak didik kita melakukan kesalahan itu belum tentu itu benar-benar salah, tapi kadang anak didik kita melakukan kesalahan karena dia punya tujuan.
Nah, kita harus dari di situ tujuan anak didik itu apa. Jadi jangan langsung divonis, kowe salah, kowe ini, kowe itu. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang dipraktekkan, orang lain tidak bisa mengontrol, ngerebut dirapain dia. Berarti kan tidak bisa mengontrol. Kok ini juga kenapa? Dia dimarahi. Mau sih orang enak? Mau apa pelit teman? Mau dada aja pelit, tak kok. Akhirnya dimarahi seperti itu. Itu belum tentu akan diberikan walaupun sampai dimarahi. Ya, karena mungkin bagi ibu ini, wah ini duit semua ini eman-eman, nyoman pengen tuku es krim lah, nyong terwujud tuku es krim, jadi orang lucu. Jadi tetap diri sendiri yang bisa mengontrol, tidak terpengaruh cara apapun yang akan dilakukan oleh orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol itu sama tadi pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, tadi tidak ada ya, tidak ada gagal, tidak bisa merebut, tidak dibujuk, tidak dilakukannya. Itu kadang bisa jadi praktekkan seperti itu. Dan dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tetap berbentuk. Ya. Model berpikir memang menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi menang kabeh, kalah kabeh. Jadi orang nyong kudu menang, kowe kudu kalah. Ya berangkat menang kabeh, salah kabeh. Jadi sama, biar tercipta satu tujuan. Lanjut. Nah ini awalnya awal yang saya pelajari dulu, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau jalannya perjalanan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi di sini pendidik atau guru hanya sebagai penuntun atau pengarah, bukan penentu arah. Ya, penuntun apa? Penuntun karakter siswa. Jadi dengan kata lain, guru itu sebagai fasilitator, hanya menjembatani anak, mengarahkan anak, menuntunkan anak pada kodrat yang dimau, karakter yang dipunyai. Ya. Kalau dalam materi yang sering dijabarkan oleh fasilitator saya itu, diibaratkan peserta didik itu gunung es di lautan. Itu yang muncul di atas air laut itu hanya sedikit, itu pucuk gunung, padahal di bawah air itu lebih banyak. Yaitu karakter ada siswa itu yang kita lihat, kita tahu saat ini itu hanya sedikit karakter yang dia keluarkan. Sebenarnya di dalam diri peserta didik itu ada lebih banyak karakter atau kekuatan yang dia miliki. Tapi kita hanya belum tahu bagaimana cara mencarinya. Lanjut. Nah, semua itu ya, semua ini ya, semua kita menuntun siswa, menuntun agar siswa dapat mencapai karakternya, itu perlu kedisiplinan. Apa itu disiplinan? Lanjut. Nah, disiplin berasal dari kata-kata itu lah, Bapak udah lebih tahu. Lanjut saja. Itu teorinya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, disiplin ini biasanya yang kita lakukan itu mendisiplinkan orang. Kalau mendisiplinkan orang itu ada sedikit penekanan, keharusan. Ya, tapi disiplin yang kita harapkan di sini adalah benar-benar dilakukan oleh
peserta didik. Jadi dilakukan dengan sadar agar selalu bisa mengulangi kedisiplinan itu. Lanjut. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu sudah paham semua ya Bapak Ibu ya, karena ini masuk ke kurikulum. Ya, ada beriman, mandiri, benar kritis, binaan global, gotong royong, kreatif. Lanjut saja. Teori motivasi, ya, itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan, itu motivasi eksternal juga. Untuk menghargai diri sendiri, itu yang internal, diri sendiri internal. Lanjut saja. Nah, dari hal-hal tadi itu harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar di sini ada 4. Ya, kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak didik kita itu ada 4. Yang pertama itu cinta kasih, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Cinta kasih itu untuk apa? Untuk memberikan pendampingan bagaikan orang tua sendiri. Jadi diberikan kasih sayang kepada anak. Nah, kemudian kesenangan, buatlah pembelajaran yang menyenangkan, karena fase SD itu fasenya bermain. Nah, jadi kalau bisa sih penekanan di sini, jere pembelajarannya pun metode bermain. Tapi kalau kira waktu baik, rampung materi ini. Metode bermain sangat menyita waktu gitu. Kemudian ada kebebasan tadi, jadi kita serahkan semuanya kepada anak, bukan harus sesuai yang kemauan kita sebagai pendidik. Lanjut. Nah, itu ada kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid namanya Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali minta bekal. Istilahnya malak, berarti ini kasusnya pemalakan. Ya. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Lanjut. Itu dalam konteks tadi ada beberapa yang kita jelaskan di sini. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi ada beberapa persoalan dengan maksud si Agus tadi malak jajan. Karena kalau dia lapar, berarti dia butuh untuk bertahan hidup. Dan yang berikutnya, bila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya dia adalah cinta kasih sayang. Jadi butuh perhatian dari teman. Berikutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Jadi dia butuh menguasai wilayah, misalnya dari ketua preman. Nah, berikutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, maka dia butuh kebebasan. Itu orang majuk lalu orang kancane gawa iwak di jalur karena dia pengen iwak. Jadi dia punya kebebasan untuk memilih. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi dia merasa puas, merasa senang ketika temannya dipalak.
disinilah yang kita nanti akan berlaku sebagai pengontrol. Ya. Nah, kontrolnya apa saja? Mau dilanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ini ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, yang sering saya lakukan di kelas itu, dulu itu penghukum, membuat merasa bersalah. Itu biasanya loro-loro yang saya sering lakukan dulu. Tapi setelah saya mengikuti CGD ternyata, oh iya, berarti masih ada 3 lagi. Yang menurut fasilitator saya itu, kita di sini harus bertindak sebagai yang kelima, manajer. Karena apa? Kalau penghukum itu hanya satu pihak. Kemudian pembuat merasa bersalah juga satu pihak. Nah, sebagai teman di sini nanti kita akan bahaya. Karena kalau kita bertindak sebagai teman, maka si peserta didik tidak menghargai kita. Karena dia sudah menganggap kita itu teman, pendidik itu teman. Jadi bahasanya pun nyelukna, weh, Usman, nah, itu kita sudah tidak dihargai. Maka kata Pak, panggilan Pak itu sudah hilang karena merasa Pak Usman itu teman. Maka celupkan namanya saja. Usman, itu protokolnya, coba dulu. Itu akan bisa terjadi seperti itu. Dan sebagai pemantau, kita hanya memantau saja, tidak ada penyelesaian masalah. Nah, kalau sebagai manajer itu komplit. Kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, tapi dipenuhi dengan kebijakan dan penyelesaian. Lanjut. Ini lanjut saja lah, terlalu ruwet. Terus lanjut. Nah, di sini. Ini budaya positif yang kita maksud ini, ya, di dalam kelas, misalkan ya, kita sebagai guru kelas, anak guru SD, ya, dalam lingkup luasnya itu budaya positif. Mengerucut sedikit ke dalam itu lingkungan positif. Lingkungan berarti merucut pada lingkungan sekolahan. Mengerucut lagi pada kelas, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sekarang biasa ada itu namanya tata tertib atau peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, yang lebih ke pusat lagi adalah kesepakatan kelas, ya. Itu kan di situ peraturan kelas, tapi yang walaupun ada peraturan kelas atau tata tertib itu karena sudah budaya tidak bisa dihilangkan, tapi yang harus kita terapkan adalah kesepakatan kelas. Karena apa harus ada kesepakatan kelas? Agar aturan yang kita buat di situ berdasar atau didasari oleh kesadaran murid atau siswa. Misalkan kita membuat yang pertama tentang ketertiban. Nah, kalau ketertiban itu muncul dari siswa sendiri, maka kemungkinan besar dia tidak akan melanggar. Ataupun kalau melanggar kita ingatkan. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan apa ya? Oh iya Pak, saya lupa ya. Konsekuensinya apa yang sudah kita sepakati? Oh iya Pak, kalau saya lupa saya ini. Jadi mereka akan sering mengingat apa yang sudah disepakati. Tapi kalau peraturan kelas kan sepihak, kita yang membuat. Yang datang terlambat harus berdiri di dekat yang bendera. Kakinya diangkat satu, tangannya memegang telinga, misalkan. Itu. Jadi budaya positif yang kita maksud itu. Jadi jangan hanya tata tertib atau peraturan, tapi kita harus membuat kesepakatan. Karena kesepakatan di sini nanti akan terucap dengan kesadaran siswa sendiri. Kalau mereka sadar mengucapkan itu, memilih itu,
maka dia akan melakukan dengan tanggung jawab. Lanjut. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara atau keyakinan kelas di sini sama dengan peraturan tadi, peraturan kelas atau tata tertib itu sama, lingkupnya masih agak luas. Menurut Kosek, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Sama, keyakinan dengan peraturan sebenarnya sama. Yang beda itu kesepakatan. Ya, tapi keyakinan ini lebih umumnya, kalau keyakinan itu peraturan di sekolahan. Kalau peraturan kelas berarti merujuk di kelas. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita berarti tetap harus dengan musyawarah, ya, musyawarah. Kemudian meninjau kembali berarti ada refleksi, ya, daripada ada refleksi. Lanjut. Nah, ini perbedaan peraturan atau keyakinan kelas. Ya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau keyakinan kelas namanya tanggung jawab. Nah, kalau kesepakatan kelas nanti ditulis setelah meminjam buku harus segera dikembalikan. Itu kesepakatan kelas. Tapi kata-kata itu harus termuncul atau dari siswa sendiri, bukan kita yang menyebutkan, agar siswa itu sadar. Karena dia yang menyebutkan, maka dia yang harus melakukan. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, ini juga menghormati atau komitmen, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, di keselamatan menghormati. Nah, ini ya seperti tadi, ini masih umum. Kalau kesepakatan itu yang lebih mengerucut ya, atau lebih spesifik, misalkan terucap dari si murid, kalau misalkan saya nakali teman, saya harus segera minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, kata-kata itu juga harus terucap dari siswa, bukan guru yang memberikan. Dilarang menggunakan narkoba dan kesehatan bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker berarti ini kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan. Itu perbedaan kata saja, sebenarnya sama. Peraturan dan keyakinan itu sama. Lanjut. Nah, membuat kesepakatan kelas seperti tadi itu. Ada komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Nah, kesepakatan kelas itu yang seperti tadi, yang terucap dari siswa. Nah, biasanya setiap kelas itu akan banyak tragedi-tragedi yang dilakukan oleh siswa atau persoalan siswa. Nah, di situ kita dianjurkan untuk penanganannya melalui segitiga restitusi. Lanjut.
segitiga restitusi. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu lebih kuat, itu lebih baik. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi intinya kita harus menyadarkan peserta didik. Lanjut. Nah, ini gambaran segitiga restitusi. Nah, itu ada 3 tahapan. Yang pertama yang paling bawah, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Memperjelas kesalahan. Yang sudah saya lakukan kegiatannya bersama anak Rafif, itu contoh kasusnya adalah sering tidak masuk sekolah dan tugas-tugas banyak yang tidak diselesaikan. Nah, yang pertama itu memperjelas kesalahannya. Dia mau mengakui kesalahannya apa tidak. Misalkan, Nak Rafif, apa benar kamu sering tidak berangkat sekolah? Misalkan dia jawab, benar Pak. Itu benar, memang saya kalau nggak salah ada 10 kali tidak masuk sekolah. Contohnya. Nah Andi, halo Mbak. apa benar Anda sering terlambat sekolah? Benar Pak, karena apa? Mampir ke warung dulu. Mampir ke warung dulu Pak, beli jajan. Ini kok Pak Usman Pak? Jajannya apa? Rames. Beli rames dulu dekat puskesmas, ngantri. Jadi lama datangnya ke sekolah. Tapi dia mengakui, itu maksudnya menstabilkan identitas. Jadi mencari masalahnya agar dia mengakui. Kemudian yang kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Ini apa maksudnya? Mengapa dia terlambat? Mengapa dia tidak masuk? Nah, ini harus ditanyakan, diperjelas. Mengapa Andi kamu kok sering terlambat? Nah, jawabannya kayak tadi. Saya berangkatnya belum sarapan Pak. Biungnya tanginya keringan. Buku sarapan dingin warung antri suwe banget dan seperti itu. Atau saya ngomong dulu Pak atau apa ini? Ya. Jadi Realita dia agar dia menyebutkan persoalannya apa sampai dia terlambat atau tidak masuk. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini penyelesaian yang akan dia lakukan. Ya. Jadi ditanyakan. Nah kalau seperti itu apa yang akan kamu lakukan agar kamu jadi rajin berangkat, tidak telat, kamu masuk terus, itu apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini menanyakan penyelesaiannya, itu yang dimaksud menanyakan keyakinan. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lebih kuat ini akan lebih baik, maksudnya akan bertindak lebih positif. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka, untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Ya, itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Terakhir 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sama seperti tadi, menyadarkan murid intinya. Lanjut. Tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas tadi ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti tadi. Jadi tidak menyalahkan anak, tapi agar anak itu sadar untuk mengakui kesalahannya. Jadi kita jangan langsung menyalahkan. Kenapa jadi mengerti mungkin menyalahkan Tuhan? Ucap, keblok, kesir. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya menyalahkan. Jadi kita harus memancing siswa agar dia tidak merasa bersalah, tapi mengakui kesalahannya. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pastinya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga. Ini caranya dasar pertanyaan untuk menggali tahapan yang kedua, validasi tindakan. Ya, jadi apa alasannya dia berbuat salah? Ini pertanyaan yang untuk mendasari. Lanjut, tahapan 3, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu maksudnya yang seperti apa tadi? Mencari solusi agar anak mau mencari solusi sendiri. Lanjut. Refleksi. Perasaan saat ini adalah setelah mengikuti materi penimbasan dan refleksi pada Bapak Ibu ini nanti masuk ke acara yang lain saja. Ada tanggapan dan tanya jawab. Lanjut. Terima kasih. Materi sudah selesai. Dan tidak terasa. Ya demikian tadi. Jadi sekilas, walaupun saya hanya membaca materi tidak memberi penjelasan, semoga bisa diterima dengan jelas dan membawa hasil buat Bapak Ibu semua. Kemudian sebelum diakhiri, kita masuki acara tanggapan atau tanya jawab. Monggo siapa yang mau menanggapi dari penyampaian saya? Ada mau menanggapi? Monggo. 1. Oh, Mbak Idi. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang tadi segitiga restitusi. Di situ ada susunannya dari mulai kita menetralkan anak, kemudian menyebar kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan kepada anak begitu tentang untuk mencapai penyelesaiannya. Oke. Terus yang saya tanyakan, apakah itu dalam segitiga itu harus urut atau tidak urut? Apakah harus dilakukan semua atau boleh 2 atau salah satunya saja? Itu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih. Coba dibuka yang gambar segitiga restitusinya di slide keberapa ya?
Oh ya, sambil menunggu jadi mungkin anak lepas dulu, masukkan lagi. Ya, yang ditanyakan apakah tahapan segitiga restitusi harus dilakukan urut, apa boleh satu atau harus semuanya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini juga sangat penting. Tahapan segitiga restitusi ini tidak harus urut karena anak-anak itu beda-beda ya. Ada yang langsung mengakui dia salah, ada yang tidak. Tuh. Jadi anak yang contohnya kayak Andi, cuman orang mengakui, murah lah, yang sering rebu, tapi ini petang budi katanya. Jadi banyak juga kan yang tidak langsung mengakui kesalahannya. Jadi tidak harus dari awal. Ya, terus jadi tidak harus mulai dari menstabilkan identitas. Bisa dimulai dari validasi tindakan. Ya. Itu misal tadi yang makan terus atau bolos lah. Tapi yang ini mandang kantin. Nah itu bisa ditanyakan tujuannya. Nah, kamu ngapain? Mau sudah berangkat kok malah berhenti di kantin, tidak langsung masuk. Ini pelajaran kan dimulai jam 7:30. Nah, kamu sebenarnya ngapain mau masuk ke kantin dulu? Nah, dia kan akan menjelaskan, mulai pak, yang potongnya rocongan, makan, mungkin tuku kopi di sini. Wah, mulai apa mikir pak? Di percobaan sekolah nongnya apa guru menjelaskan materi malah ngantuk petangnya beri baik malah petangnya larang dan dia kan langsung menyebutkan alasannya. Nah di situ kita bisa langsung menanyakan keyakinan kan solusinya tidak harus masuk ke kantin. Itu kita coba cari permasalahan yang akan dia jawaban atau solusi yang akan dia lakukan selain masuk kantin misalnya. Jadi kita mengarahkan saja, kita coba memancing agar si anak atau Andi itu tadi tidak selalu masuknya ke kantin. Mungkin dia akan memberikan berbagai solusi, mungkin dengan membawa bekal atau minta uang saku yang banyak untuk membeli jajan sambil berangkat, atau dia makan di rumah sarapan dulu. Jadi kita mancing, ya, memancing si anak agar dia mencarikan solusi. Nah kalau dilakukan seperti itu kan menstabilkan identitas tidak dilakukan. Berarti hanya 2 tahapan yang dilakukan. Atau bahkan tidak sama sekali boleh. Tidak menggunakan segitiga restitusi ini boleh dengan istilahnya apa ya? Pertanyaan 5 menit atau apa itu istilahnya, saya lupa. Istilahnya kita berondong pertanyaan dulu, kita berondong pertanyaan selama 5 menit. Kalau dia langsung mengakui, langsung itu tidak harus dilakukan tahapan seperti ini. Jadi ya bukan berondong pertanyaan, dia tekan, ditakoni. Ketika dia langsung maksud dan langsung dia memahami, itu tidak harus dilakukan seperti ini. Kalau dilakukan tahapan seperti ini kan lama. Kasus yang sudah saya praktekkan itu tidak masuk sekolah, itu kasusnya karena ngomong. Jadi ngomong ini tegang kasar. Itu skenario-nya seperti itu. Nah kalau solusinya dia akan tanya sama orang tua, bermusyawarah dengan orang tua untuk membagi waktu. Biar orang tua ngomong mandi. Mungkin anaknya kalau pasar, apa keprimen itu nanti akan diselesaikan. Jadi kalau dekat, kalau membuat anaknya kembali ke yang sambil mandi, kabupaten ngarep gitu.
Itu seperti itu. Jadi bisa tidak menggunakan 3 tahapan itu, bisa digunakan 2, bisa tidak urut, atau mungkin langsung menanyakan keyakinan saja. Ketika kita tidak tanya, anak sudah langsung menyebutkan menstabilitas dan validasi tindakan. Jadi kita langsung lakukan keyakinan anak, itu bisa. Jadi tidak harus urut dan tidak harus 3-3-nya. Boleh tidak menggunakan restitusi juga boleh. Jadi tergantung si anak itu seperti apa. Gitu bisa diterima? Ya. Kemudian ada lagi yang Bu Sri, monggo. Ya, saya ingin bertanya sedikit ya Pak ya, berkenaan dengan segitiga restitusi tadi. Bagaimana cara guru agar anak tidak merasa terpaksa untuk menyelesaikan masalahnya ketika anak itu disuruh untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara harus dipanggil guru dulu, kemudian setelah ditanya ternyata anak merasa terpaksa untuk menyelesaikan masalahnya itu aja Pak. Terima kasih Bu Sri. Nah itu yang harus kita lakukan seperti dalam materi ini segitiga restitusi itu harus ketiga-tiganya dilaksanakan. Jadi agar dia tidak terpaksa, istilahnya apa ya, kayak rayu apa gimana. Kita membuat semakin banyak pancingan agar anak itu tidak merasa terpaksa. Jadi dia tidak terpaksa, dia akan memunculkan sendiri secara dia tidak sadar, dia akan mengungkapkan sendiri. Nah di sini berarti harus ketiga-tiganya dilaksanakan. Pertama, menstabilkan identitas, ya. Itu harus dilaksanakan. Jadi dia akan mengakui. Kalau dia tidak mengakui, itu langsung ke tindakan, validasi tindakan itu. Nanti tidak semua anak langsung mengakui. Ya karena itu, karena dia merasa dipaksa, maka dia tidak akan mengakui. Jadi bisa langsung yang kedua, tahapan yang kedua seperti tadi. Jadi kita pancing agar dia secara tidak sadar akan menyebutkan mengapa dia melakukan itu. Jadi dia tidak akan merasa terpaksa, dia akan secara otomatis dia akan menyebutkan sendiri. Jadi di situ kita jangan mencicip, terutama raut wajah kita itu jangan membuat dia takut. Ya, bahkan kita menarik atau kita buat lucu atau buat sambil guyon seperti itu, bercakap-cakap santai. Yang utama kita harus cari moodnya anak itu sedang mood untuk diajak bicara atau tidak. Kalau dia sedang marah-marah, apa moodnya caranya merenung, itu sangat susah untuk mencari solusi. Atau kita akan bercakap-cakap dengan anak itu kan susah. Kita cari waktu dulu, kira-kira anak sedang mood, sedang santai, sedang bahagia. Nah itu kita coba kita dekati, jangan dipanggil, kita dekati saja, langsung kita pancing-pancing, ya, agar dia dengan tidak sadar dia akan menceritakan apa yang telah dilakukan. Mungkin seperti itu bisa diterima. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Dan kalau tidak ada, sedikit saya tarik benang merahnya, ya. Jadi materi yang saya sampaikan di sini pada intinya adalah kita di sini sebagai penuntut, ya, bukan pemutus atau penentu, ya. Kita sebagai penuntut kemudian bertindak bijak kepada siswa dan buatlah siswa itu senang agar dia bisa
memperbaiki. Jika dia telah melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki menjadi lebih positif. Dan kita harus membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Kemudian dalam menyelesaikan persoalan kita juga harus bertindak bijak. Ya, jangan istilahnya jangan sebagai penghukum, tapi kita dalam melakukan itu sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Jadi bisa mengontrol, mengarahkan, tapi bukan kita yang memutuskan, tapi sebagai penuntut saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dari saya karena ini pertama kali saya menjadi pemateri atau menjabarkan materi. Tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semuanya itu kekurangan dari saya, dan apabila ada kelebihan itu anugerah dari Tuhan. Jadi berbilang selalu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Bapak Ibu mau memaafkan saya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi untuk materi yang Pak Bupati sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa kita lakukan di kelas. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, kami selaku pembawa acara apabila dalam menyampaikan acara banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada kesempatan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.